Epic, lu lagi ngapain? Ini gue lagi nonton berita. Nonton berita apaan, Beb? Tentang globalisasi. Emang lu tau globalisasi? Enggak. Emang apa sih globalisasi? Globalisasi itu adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia, atau biasanya disebut sebagai globalisasi privilege. Dan bentuk-bentuknya itu adalah 1. Ekonomi, 2. Iptek, 3. Komunikasi, 4. Transportasi, dan 5. Budaya. Oh iya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu globalisasi? Jadi sekarang di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi itu adalah suatu proses atau perubahan perekonomian yang bersifat global dan terbuka tanpa adanya batas-batas teritorial. Ada berbagai bentuk-bentuk perwujudan nyata globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama itu ada globalisasi di bidang ekonomi di bidang produksi. Jadi globalisasi produksi itu adalah di mana adanya suatu perusahaan yang berproduksi di berbagai negara. Misalnya ada suatu perusahaan yang mendirikan sebuah pabrik di negara Jepang, Cina, dan Prancis. Upaya ini itu dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi. Nah, oke, selanjutnya teman saya Sasi akan menjelaskan tentang globalisasi pembiayaan. Oke, di sini gue bakal ngejelasin globalisasi pembiayaan. Apa sih globalisasi pembiayaan itu? Jadi globalisasi pembiayaan itu kayak perusahaan global yang mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan investasi baik dalam portofolio ataupun secara langsung di seluruh negara di dunia. Contohnya, PT Telkom dengan upayanya untuk memperluas jaringan telepon, atau PT Jasa Marga dengan upayanya untuk memperluas jaringan jalan tol telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola Build, Operate, Transfer atau BOT bersama mitra usaha dari mancanegara. Jadi selanjutnya bakal dilanjutin sama teman gue penjelasan berikut ini. Selanjutnya di sini gue bakal ngejelasin globalisasi dalam bidang tenaga kerja. Gejala globalisasi dalam tenaga kerja yaitu hadirnya tenaga kerja asing, dan perusahaan global dalam kondisi ini akan memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatannya. Misalnya penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional, atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara berkembang. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman gue. Check it out. Selanjutnya gue bakal jelasin globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat di suatu negara yang dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi suatu negara dengan majunya teknologi. Di antaranya melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Jaringan komunikasi yang semakin maju dapat membantu meluas pasar ke penjuru dunia dengan produk yang sama, sehingga berakibat pada selera masyarakat di negara-negara baik di kota maupun desa yang berubah menjadi selera global. Selanjutnya teman gue bakal jelasin yang terakhir. Dan yang terakhir dijelasin oleh gue, globalisasi dalam bentuk perdagangan. Di bidang perdagangan ini, globalisasi terwujud terhadap penyeragaman dan penurunan dan penyesuaian tarif, serta penurunan dan pengurangan hambatan-hambatan tarif. Dan juga di bidang perdagangan ini, perdagangan menjadi lebih cepat, tepat, dan juga adil. Gimana nih penjelasan dari teman-teman gue? Mudah dipahami kan? Yaudah sih, mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan dari gue sama teman-teman gue. Bye-bye.